Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati dan kami muliakan, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada hari ini Sahibul Maqasid mengundang kepada kita dalam rangka pertama tasyakur bin nikmah, katanya hari ulang tahun pertikahan yang ke-17. Juga rutinitas kita adalah acara arisan, cuman kadangkala suka ada keterlambatan waktu. Jadwal jam 10 datang setengah 12. Lain kali insya Allah tepat waktu. Alhamdulillah sekarang di bulan agung. Bulan agung yang diagungkan oleh Yang Maha Agung, yaitu bulan Rajab. Di mana-mana datang bulan Rajab, Rasulullah mengajarkan kepada kita dengan membaca doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan di bulan Rajab, juga di bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan usia kita oleh Allah disampaikan kepada bulan suci, yaitu bulan Ramadan, yang disebut juga tamu agung. Nah, itu bulan Ramadan itu tamu agung. Di mana-mana kita mau kedatangan tamu agung, kita suka bersiap-siap, membersihkan rumah, membersihkan halaman, mengecat pagar, mengecat rumah. Kita mandi bersih, pakaian yang bagus, kalau mau menyambut tamu manusia agung. Nah, sekarang kita juga mau kedatangan bulan Ramadan, kita harus bersiap-siap dari bulan sekarang, yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab itu disebut Syahrullah, yaitu bulannya Allah Subhanahu wa taala. Juga di situ disebut Syahru litathhiril badan. Jadi bulan membersihkan badan. Yang dimaksud membersihkan badan bukan membersihkan mandi bersih. Ya, di situ, yaitu makanya disunahkan diperbanyak dengan membaca istighfar, memohon ampun kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Juga anggota badan kita dibersihkan dengan dipergunakan dengan ibadah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, kalau lisan kita biasa hari-hari gibah, ngomongin orang terus, terutama perempuan, itu sudah kebiasaan perempuan mah ya, karena bibirnya lebih dari 2. Terus diganti dengan dzikir, ya, dengan dzikir, baca Quran apa aja lah. Disuruhnya juga itu litathhiril badan, membersihkan badan. Juga kalau mata juga kita bisa, kalau wanita melihat laki-laki, sekarang ganti melihatnya yang ada unsur ibadahnya. Juga tangannya, kalau seorang perempuan, istri galak ke suaminya, suka mukul, mencubit dan sebagainya, dipakai dengan pakai sodakoh tangannya, gitu ya. Kakinya biasa melangkah ke mall misal, atau kemana lah, sekarang ganti ke majlis taklim. Nah, itu litathhiril badan, membersihkan badan. Juga nanti bulan Sya'ban adalah kalau bahasa Sunda itu bulan tanur. Ngerti tanur enggak? Nanem.
Tandur tuh nanam. Di tahlil badan, syahrullah, bulan tandur. Perbanyak istighfar. Ada juga ulama mengatakan ada khusus istighfar Rajab atau apa sajalah yang sudah galib kita tahu mah biasa Bu ya. Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya, itu ya. Tiap asar, habis asar sama habis subuh dibaca 70 kali sambil mengangkat kedua tangan. Juga nanti ketika bulan Syaban, kalau dalam bahasa Sunda disebut bulan Ngaramet. Tahu Ngaramet enggak? Ngaramet atau ngaramet, si Mama Gia pasti tahu, udah orang lembur. Ngaramet. Ngarametnya bersihin tanaman padi itu dibersihin, ngaramet. Makanya disebut katakannya Rasul Syaban syahruli. Nah itu Syaban adalah bulan kami. Maka perbanyak membaca sholawat di bulan Syaban. Juga disebut syahru litathiril qalbi. Jadi bulan membersihkan hati. Ya, maksudnya apa? Sifat-sifat penyakit-penyakit rodail hati dibuang. Penyakit hati yang paling besar adalah takabur. Nah, takabur teh merasa aing panghebatna, aing panggagahna, aing pangpangna, pangpaning pangpang. Buang sifat takabur, ya. Sifat-sifat ria, iri dengki, hasud, suuzon, ya, yang penyakit-penyakit hati buang di bulan Syaban supaya bersih hatinya. Bulan sekarang badannya sebersih bulan Rajab. Terus ketika datang bulan Syaban dibersihin manahnya, kolbunya, hatinya bersih. Memperbanyak dengan sholawat. Nah nanti ketika datang bulan Ramadan, nah itu kalau bahasa Sunda bulan panen. Nah, kan tandur Rajab di Ngaramet, wah diurus ini bulan Syaban. Ketika Ramadan tuh panen. Nah, kalau kita tidak nanam, tidak tandur, tidak ngaramet, kumarek panen bulan Ramadan. Tadi bulan Ramadan itu syahrul umati. Katakan ya Rasul deh, perbanyak membaca Al-Qur'an. Nah, di bulan Ramadan. Nah, jadi kita itu nanti ketika bulan Ramadan itu Rajab sudah bersih badannya, Syaban sudah bersih hatinya, Ramadan, nah itu makanya nanti ketika puasa datang bulan Syawal, Lebaran itu kan bersih. Ya hati kita tuh bersih, dosa-dosa kita bersih mudah-mudahan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Nah, dari sekarang di latihan lah, kalau istilah santri mah riyadhah. Jadi apa-apa juga harus latihan. Kalau nggak latihan mah dah hesenya. Latihan sekadari sekarang. Itu kan banyak ya, dengan cara mengagungkan bulan Rajab itu banyak ya, dengan membaca sholawat, dengan puasa Rajab dan sebagainya. Nah bahkan minimal 1 kali aja puasa di bulan Rajab, malamnya Qiyamul Lail. Saya tahun kemarin sudah menerangkan bahwa ketika Kanjeng Rasul berjalan pergi dengan sahabat Sauban namanya melewati kuburan. Nah di situ tiba-tiba Kanjeng Rasul diam, berhenti dan menangis, lalu berdoa. Diperhatikan oleh sahabat Sauban tingkah perbuatan Kanjeng Rasul. Setelah selesai berdoa, sahabat Sauban bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis?" "Wahai Sauban, tahu enggak? Ahli kubur sedang disiksa. Saya merasa kasihan. Saya berdoa supaya diringankan siksaannya. Doa Rasul kan mustajab." Terus Kanjeng Rasul bicara ke sahabat Sauban, "Wahai Sauban, tahu enggak? Kalau seandainya orang ini ketika hidup di alam dunia di bulan Rajab puasa 1 hari saja dan malamnya Qiyamul Lail, saya tidak akan disiksa." Kata sahabat Sauban, "Cukup ya Rasul 1 kali?" "Cukup 1 kali. Nah mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak lebih dari 1 kali ya, mudah-mudahan. Amin. Nah sedikit oleh bulan Rajab. Bulan Rajab itu kan ada Isra wal Mi'raj. Isra sebetulnya Isra wal Uruj.
tapi galibnya Isra wal Mi'raj. Kalau Mi'raj itu kalau bahasa Sunda mah kadar-kadar naik. Kadar naik. Bapak malam-malam naik itu kadar Mi'raj. Naik kasih ibu Mi'raj. Iya. Menurut bahasa kan kadar misalnya bocor kita naik ke para itu Mi'raj. Umumnya bapak-bapak sok Mi'raj. Kita sedikit alhamdulillah wa syukurillah kita oleh Allah dia berikan anugerah yang terbesar. Tidak diberikan ke semua orang yaitu diberikan nikmat iman dan Islam. Kalau ditanya ibu-ibu dan bapak Islam itu apa? Kita ngakunya orang Islam. Islam itu apa? Si Ambu berpikir. Islam itu adalah hukum dari Allah diberikan kepada baginda Nabi melalui perantara malaikat Jibril. Hukum taklifnya, hukum taklif dan wado, hukum taklifnya 5, hukum wadonya 5. Hukum taklif dan hukum wado selalu berkaitan, tidak bisa dipisah. Hukum taklifnya apa aja? Tidak tahu. 1 wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Hukum wadona sabab, syarat, sahih, fasid, mani. Nah itu hukum wado dengan taklif itu selalu berkaitan. Contoh kalau ditanya, Ambu nih soal ilmu qasid mengundang kepada kita, ditanya. Tadi kan hukum taklifnya 1 wajib. Nah, seperti wajib sholat, wajib kan? Tadi hukum wadonya harus ada hukum wadonya nih. Ada sabab, ada syarat, ada sahih, ada fasid, ada mani. Sababnya apa? Diwajibkan sholat kan harus berkaitan. Sababnya Kanjeng Rasul diisrokan dan dimi'rajkan. Tuh siapa bisa? Itu kan dapat oleh Isra Mi'raj itu kan sholat ya, 50 kali sholatan pertama. Kenapa sampai 5? Karena ketika turun dari pertemuan antara Kanjeng Rasul dengan Allah SWT diperintahkan salat itu ketemu dengan Kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Musa, ya mungkin ya Muhammad, ada oleh-oleh apa? Ada Allah. Oh saya dikasih oleh-oleh untuk umat kami salat 50 kali. Nabi Musa kaget, 50 kali. Banyak amat umat kami aja nu bodoh kalau dia tekararwat minta keringanan lagi. Ke Allah balik lagi, bolak-balik, Alwi kesimpulan sampai 5 kali. Pas terakhir ditanya, dikasih keringanan sampai 5 kali. Suruh balik lagi. Tapi kata Nabi Muhammad sudah malu lah minta kurang-kurang lagi. Kenapa Nabi Muhammad sampai mau disuruh oleh Nabi Isa datang menghadap Allah supaya dikurangi? Padahal derajat Kanjeng Muhammad lebih tinggi. Derajat Nabi Musa di bawah Kanjeng Nabi Muhammad. Apa itu contoh untuk kita? Kalau kita jadi pimpinan, ya, jadi pemimpin, kalau ada usulan dari bawahan itu jangan disepelekan. Kalau kira untuk maslahat itu terima. Jadi kita begitu jadi pemimpin itu jangan egois lah, jangan sok, jangan semaunya. Kata Imam Ali, undur man qala wala tandur, undur maqala wala tandur man qala, gitu ya. Lihat itu bukan orangnya yang berbicara, apa omongannya. Kalau omongannya maslahat ya terima walaupun itu dari tukang pengembala kambing dan sebagainya. Ibaratkan kan walaupun keluar dari bujurnya ayam, kalau telur mah ambil ya. Nah, kalau kotoran jangan. Itu salah satu. Satu wajibnya sholat itu sababnya itu Isra wal Mi'raj. Terus ada syarat. Sabab, syarat, sahih, fasid, mani. Harus 5, bukan mani. Syarat sudah pada tahu ya. Syarat sholat ada 8 mazhab kita. Sudah pada tahu lah yang 8, dianggap tahu. Terus 8. Kalau nggak tahu cari sendiri. Sabab, syarat 8 itu kewajiban. Jadi wanita itu paling enak, paling gampang masuk ke sorga ada perempuan.
Tapi ketika Isra wal Mi'raj di neraka paling banyak perempuan. Padahal paling gampang masuk ke surga perempuan. Perempuan itu satulah kuncinya. Taat ke Allah, ke Rasul dan ke suami, udah jaminan. Kenapa di neraka banyak wanita? Karena wanita umumnya, tidak semua mungkin, umumnya ke suaminya suka membantah, tidak taat, gitu ya, tidak taat. Nah, kalau tidak taat kan hukumnya nuzuz. Wanita tidak taat kepada suaminya hukumnya nuzuz, tapi taatnya itu dalam hak. Suami berbicara yang benar, yang baik, itu wajib diikuti, wajib ditaati. Kalau tidak ditaati, nuzuz. Kan kalau pacaran mahnya, kalau pacaran mah si pacarnya laki-laki nggak apa-apa, pengen apa-apa gitu ditawarin, pokoknya yang baik-baik lah. Tapi kalau sudah berumah tangga, untung saya tidak ngopi. Ada bapak-bapak pengen ngopi, saya sih nggak ngopi. Pengen minum kopi, kata si istrinya, kayak nggak punya kaki aja, jangan nggak punya tangan, bikin sendiri. Nah, suka begitu ya, nggak tahu ini lagi apa, gitu. Itu umumnya. Nah di situ, itu kalau sudah jatuh nusus, sorga itu haram dimasuki oleh yang nusus. Yang nusus itu perempuan. Kalau laki-laki namanya apa teh Bu? Laki-laki namanya dayus. Ada teman saya orang BPN, saya ngukur waktu itu di Cibodas, namanya Pak Dayus. Saya juga kaget, Dayus, bener loh, kaget. Pak Dayus itu seorang suami ya yang membiarkan ketika istrinya bermaksiat, gitu, nggak pakai kerudung nggak disuruh, nggak sholat nggak disuruh, gitu, didiemin aja. Itu namanya dayus. Nah, surga haram dimasuki oleh yang dayus. Satu sabab syarat soheh. Nah, ketika soheh apa? Soheh itu seseorang yang melaksanakan sholat itu mengikuti, memenuhi syarat dan rukunnya sholat. Itu sekedar soheh, sekedar sah. Jadi sholatnya seseorang apabila syarat dan rukun dipenuhi. Rukun sholat madhab kita yang kita anut, madhab Imam Syafi'i adalah 17. Rukun sholat ada 17. Itu silakan aja sendiri dicari. Iya. Nah, itu baru sekedar sah, sekedar jadi. Sedikit ilustrasinya begini ya. Sholat itu diibaratkan seorang wanita, gadis yang cantik jelita. Seorang wanita cantik. Terus kalau rukun sholat itu diibaratkan kepala di dalam wanita tersebut. Kalau syarat sholat diibaratkan ruh di dalam jasad perempuan sendiri. Terus larinya ke berikutnya ke sunnah. Sunnah itu kan ada dua ya. Kalau di dalam sholat disebut sunnah abad dan sunnah he'at. Kalau di luar sholat istilahnya sunnah mu'akkad. Seperti mana kita mau sholat qobliyah zuhur 2 rakaat, itu sunnah mu'akkad. Ada 2 rakaat lagi guer mu'akkad, kan 4, ba'danya 4, 2 mu'akkad, 2 guer mu'akkad. Nah, kalau sunnah mu'akkad, sunnah abad di dalam sholat ibarat anggota badan, seperti tangan, kaki, hidung, mata dan sebagainya. Kalau sunnah hayat ibarat rambut di dalam jasad. Nah, sekarang begini pengertiannya. Kalau sholat seseorang tidak, syaratnya tidak dipenuhi, ibarat tidak ada ruhnya, nggak ada. Kalau manusia ruhnya dicabut, hidupnya manusia itu kan ada ruh. Kalau ruhnya dicabut, jadi apa? Mayit. Kalau bahasa kita bangkai, mayit. Jadi sholat seseorang kalau syaratnya tidak dipenuhi, yang 8, 1 nggak dipenuhi, itu sholatnya itu jadi bangkai, nggak ada harganya, gitu, nggak ada nilainya. Kesimpulannya tidak jadi. Kedua, kalau syarat di dalam sholat ibarat kepala. Kalau manusia dipenggal lehernya, kepalanya terpisah, mati nggak?
mati. Sholat juga begitu. Kalau rukunnya nggak dipenuhi, bangke, sholatnya nggak jadi. Terus ketiga, manusia kalau tidak melaksanakan sunnah abad, ibarat cacat anggota badannya. Ada wanita cantik, molek, ya, molek, cantik dan sebagainya lah. Tapi tangannya buntung. Kira-kira kecantikannya, kemolekannya sempurna enggak? Enggak sempurna ya, catat ya. Tapi hidup enggak? Hidup. Sholat juga begitu. Kalau syarat dan rukun dipenuhi, walaupun dia tidak melaksanakan sunnah abad, sholatnya jadi. Tapi cacat, tidak sempurna. Ya. Terus berikutnya ada sunnah hayat itu banyak tidak terhitung. Sunnah hayat. Kalau ada wanita cantik jelita, rambutnya botak rontok, gundul, cantik, anggota badannya lengkap, cuman rambutnya nggak ada, hidup nggak? Hidup, tapi kurang pantas ya, kurang disiasatinya di kerudungan lah paling. Nah, sholat juga begitu, kalau tidak melaksanakan sunnah hayat seperti itu, gambar ditafsiran sendirilah. Jadi ayeuna mah rek salat asar teh wah syarat rukunna heula. Lamun enggak tahu gampang sih perempuan mah nanya ke suaminya, itu aja. Gampang. Bener-bener. Suaminya error. Terserah. Soalnya nanti di akhirat itu kalau sekarang mah nya wah suami istri anak tuh wah harmonis. Kalau di akhirat itu musuh terbesar itu suami istri dan anak. Kenapa? Suami istri dan anak di akhirat itu masing-masing ingin selamat dirinya, menyelamatkan. Suami ingin selamat, istri ingin selamat. Jadi saling menyalahkan. Kata si istri teh, misal ada seorang wanita sholatnya nggak bener atau nggak sholat, misalnya ada siksaan masuk ke neraka. Si perempuan tuh usul kalau Allah itu, ya Allah, sholat saya nggak bener, saya disiksa. Tapi waktu di dunia yang jadi sabab saya nggak bener kan itu kewajiban suami saya ngasih tahu. Coba kalau suami saya ngasih tahu ke saya, mungkin saya bener sholatnya. Suami saya nggak tahu, saya tidak mau, saya tidak ridho disiksa sendirian, harus dengan suami saya. Yang bikin sabab saya disiksa kan suami saya. Nah, suaminya dipanggil begitu anaknya. Itulah makanya kudu karunya kasalah gitu. Kudu bager kayak ulah dipolotatan, ulah dibentakan salah gitu. Sabab tanggung jawabnya berat. Iya, sok di dunia cari nafkahnya banyak, nyari uang buat keluarga. Ya kan? Belum nanti di akhirat tanggung jawab. Antak sing karunya ka suami teh sing balager lah gitu. Sabab syarat soheh. Soheh itu syarat itu. Ada pasid. Pasid itu apa? Rusak itu apabila sholat seseorang tidak mengikuti syarat dan rukun. Nah, rusak. Terus kelima ada mane, bukan mani. Mani apa enggak? Mani apa? Harus tahu tuh. Kan ada ciri-cirinya. Apa juga ada cirinya? Cirinya ini nih, kalau enggak memenuhi itu bukan itu gitu. Mane itu halangan, terhalang. Jadi mana kalau seorang wanita sedang haid, sedang menstruasi, itu terhalang kewajibannya. Jadi tidak boleh sholat. Ada larangan. Seperti bulan Ramadan, wanita udah tahu ya, menstruasi kan tidak boleh. Itu namanya mane, larang. Jadi sekarang kesimpulannya, sekarang bulan Rajab karena oleh-olehnya sholat, yaitu sempurnakan sholat. Orang itu kadang-kala sholat itu suka asal-asalan gitu, ikut-ikutan. Jadi sekarang mah minimal itu mah hanya sekadar untuk mensahkan, untuk jadinya sholat, sahnya sholat, syarat rukun dipenuhi. Untuk diterima dan dikasih pahala oleh Allah mah belum, gitu ya. Kalau syarat
ingin diberi pahala atau diganjar atau tidak, kan minimal, bukan minimal, syaratnya kan harus ikhlas, harus khusyuk. Ikhlas dan khusyuk tahu nggak? Kalau ikhlas apa? Ikhlas itu murni karena Allah. Mun si abah baheula pacaran jeung si ambu, apel ka dieu supaya diterima ku calon mertua salat teh karena diterima. Nah eta mah teu ikhlas gitu, mau beh diterima lah gitu, eta mah dah biasanya lagi masuk gitu. Tah terus juga salat itu harus khusyuk. Kalau khusyuk itu kalau khusyuk yang hakiki, yang sebenarnya tidak ingat apa-apa, yang diingat Allah Ta'ala, yang diingat ketika sholat. Kalau kita mah ketika sholat ingat kemana-mana, ya enggak? Suka ada istilah di bahasa Sunda, sholat kita mah bisa dipakai nyari leleungiteun. Di mana nya duit teh, kamana nya sholat. Oh bener, tadi itu dipakai beli iya sesana sakieu, oh disimpan di itu di lemari besing ku budak. Ingat itu tidak. Jadi minimal untuk kita kelas awam, sholat kita minimal supaya dianggap khusyuk, supaya ada pahala dari Allah. Minimal kita ketika sholat ingat bahwa kita sedang sholat. Oh kita sedang baca Fatihah, ya. Oh kita sedang melaksanakan rukun qauli kalau Fatihah, atau sedang ruku kita sedang mengerjakan rukun fi'li. Nah minimal seperti itu. Nah kalau kita blank, ingetnya besok hari Senin mau ada acara apa besok? Mau kemana hari Senin? Ambu? Sultan mau kemana? Hah? Nggak ada. Supaya yang ada aja. Si Mamagi mau kemana? Besok? Di rumah. Salat. Aduh besok hari Senin teh ka mana? Baik bikin apa ya? Nah, dalam salat seperti itu. Nah itu tuh malaikat tuh dia begini diem. Ketika ingat kita, oh ini lagi salat, oh ini lagi ya Fatihah, dah lagi. Ketika beres Fatihah malawung deui, kita maca surat tapi hati malawung kemana-mana gitu nya. Komo boga hutang mikiran hutang, aduh saya nagih, nggak ada lagi, malah teh gitunya nggak ada. Nah, minimal seperti itu. Kalau kita bisa khusyuk 1 rakaat aja udah begini, 1 rakaat. Allahu Akbar. Biasanya ini saya bukan Allahu Akbar. Ingat-ingat teh fil alamina innaka hamidum majid. Oh geus beres deui tadi bombleng teh gitu ke mana. Oh. Eta teh 0. Tapi kalau syarat rukun dipenuhi jadi sholatnya, nggak wajib diqodho, cuman 0, nggak ada nilainya. Nah kalau sekarang diperbaiki lah, tapi sedikit bilih barangkali lupa atau tidak tahu. Kalau syarat setiap rukun ada syarat, setiap syarat ada rukun. Nah ini syarat kauli itu takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir, awes salam yang pertama itu syarat kauli. Baca sholawat ke baginda Nabi itu rukun kauli. Nah rukun kauli syaratnya harus terdengar oleh kuping sendiri. Tidak terdengar, nah itu nggak jadi, harus terdengar. Gitu. Makanya kita belajarlah kalau sholat kita benar, ya insya Allah lah hidup kita juga nyaman-nyaman saja. Karena kita banyak problem, banyak masalah dan sebagainya karena sholat kitanya belum benar gitu. Nah sekarang dalam judulnya kan tasyakur bin ni'mah. Tasyakur bin ni'mah dalam rangka syukuran itu tuh harus memenuhi 4 unsur syukuran yang benar. Pertama dengan lisan minimal alhamdulillah, minimal. Tapi lupa alhamdulillah di situ, hatinya tidak.
Hati itu harus punya iktikad, beriktikad bahwa ini kenikmatan minallah, dari Allah. Kalau orang datang tiba-tiba, Assalamualaikum ya, ambu keluar, Bu, ini saya mau ngasih hadiah uang 10 juta. Seneng nggak? Seneng ya? Alhamdulillah nggak? Alhamdulillahnya kemana? Pasti kena duit. Senengnya tuh kena duit 10. Tapi ke Allahnya nggak inget. Iya, umumnya sok kita misal kalau disuguhin makanan nih di sini, makanannya enak, paling ngobrol, enaknya si ambunya masakannya enak tuh, tapi ke Allahnya nggak inget. Apa? Nah, yang memberikan kenikmatan itu Allah SWT. Apapun hakikatnya Allah. Nah, makanya orang tuh berkelas-kelas. Kalau kelas syariat, kelas lahiriah, itu tuh ke Allahnya lupa. Apapun Allahnya lupa. Seperti contoh begini. Nih, kalau kelas syariat, si Mamah Gia telat. Memang itu mah geus semua orang udah tahu yang di sini telat. Kalau kelas syariat kita nyalahkan ke Mamah Gia tuh. Mamah Gia kebiasaan gitu. Oh, telat wae. Tapi kalau kita sudah naik ke tingkat hakikat, ya, naik kita tidak akan ngomel-ngomel Mamah Gia. Larinya ke Allah. Oh, ini sudah takdir Allah. Iya. Apalagi dengan tasawuf. Kalau tengah tasawuf, oh mungkin dia telat tuh, mungkin ada tamu di rumahnya atau ada urusan apa dulu. Nah, kalau tasawuf. Tapi kalau kelas syariat, kelas fikih nyalahin. Gimana sih? Tiap janji telat melulu. Makanya kalau kita hanya fikih saja, hidup fikih saja, itu banyak musuh. Selalu nyalahin. Gitu. Karena apa? Kelas syariat. Makanya kalau orang dalam agama hanya fikih saja tanpa tasawuf itu fasik. Hukumnya fasik. Tapi kalau kita tasawuf tanpa fikih, nah itu berarti kafir jindik, gitu kan? Kita sholat nggak perlu syarat rukun, nggak perlu, ini ke Allah. Nah, itu kafir jindik namanya. Nah, ieu teh lamun ngomong terus-terusan jadi henteu karem. Sedengkeun udah 1:30, hari makan jam seberapa waktu nak? Maksudnya makan jam berapa waktunya? Jam 2. Marhaba we lah sebentar. Da geus darah ringinnya. Makanan lagi da lama teuing. Nah, kita begini ya. Kita katakan ya Rasul, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Katakannya Rasul di hadapan sahabat, wahai sahabat, setiap umat kami, semua umat kami masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Sahabat rada kaget. Ya Rasul, ada gitu yang enggak mau masuk ke surga gitu kan? Ada yang tidak taat kepada kami, katakannya Rasul. Cuman kita harus punya iktikad, ya, punya iktikad. Siapapun manusia tidak akan masuk surga dengan hasil amal ibadahnya. Gak mungkin. Kita jungkol-jungkolan, ibadah apapun, punya harta 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar, sodakohkan, tidak menjamin masuk surga. Masuk surga itu dengan 2 cara. Satu, birahmatillah. Kedua, bisyafaati Rasulillah. Satu dengan rahmatnya Allah, kedua dengan syafaat Kanjeng Rasul. Nah, kita suka baca maulid, juga suka ada manakib ya ibu ya, suka manakib Tuhan saya suka ada ya. Nah, inna dzikra auliya tandilur rahmat. Kalau kita berbicara tentang para solihin, tentang para wali, tandilur rahmat, tulur rahmat Allah. Nah, terus kita suka baca takzim maulid, ya, suka baca sholawat, marhaba, itu datang syafaat Kanjeng Rasul. Nah, itu yang kita butuhkan itu syafaat rahmat Allah dan syafaat Kanjeng Nabi. Kita mengaku umat Nabi Muhammad, tapi belum tentu oleh Nabi kita dianggap umat Nabi, belum tentu. Betul loh.
kita ngaku mah hamba Allah, padahal di hadapan Allah belum tentu kita hamba Allah. Suka ada gayakannya orang datang kucuk-kucuk minta buku sumbangan lagi bikin masjid untuk sumbangan jariah. Tidak, dia teh ikhlas dalam hatinya cek manehna. Jangan disebut nama tulis hamba Allah gitu. Padahal fakta nama kita kan hamba uang ya, hamba dunia, hamba hawa nafsu, hamba naon deui lah karesep-karesepnya segala rupa. Mudah-mudahan itu kita diaku hamba Allah ke diaku umat Kanjeng Nabi. Nah, tapi kalau kita suatu saat ada seseorang baca sholawat, baca sholawat tidak banyak, 100 kali baca sholawat, tapi dia tidak khusyuk baca sholawat. Terus malamnya dia bermimpi ketemu dengan baginda Nabi. Dia panggil ke Nabi, wahai Nabi, wahai Rasulullah. Nengok kan Rasul, siapa anda? Saya umatmu, bahwa saya umat Nabi. Saya tidak kenal, nggak kenal gitu. Nah kaget dia, wah kok saya nggak dia umat Nabi. Pas besoknya baca lagi sholawat 100 kali nggak banyak. Dia khusyuk baca sholawat, benar khusyuk ditujukan ke baginda Nabi. Pas malamnya mimpi, pasti manggil, kamu siapa? Oh benar, kamu umat kami. Nah itu salah satu dengan sering membaca sholawat, mudah-mudahan kita diaku baginda Nabi. Kan sebaiknya afdolnya ketika baca sholawat diisolkan kepada baginda Nabi, afdolnya. Bisa kan isolnya? Bisa. Allahumma ij'al shalawatika. Setelah beres sholawat, terus Allahumma ij'al shalawatika wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika imamil khair wa qadil khair wa rasulur rahmah. Allahumma ba'thul maqamal mahmud alladzi yakbitu fil an wal akhirun. Itu isul sholawat. Nah seperti gini, kita akan punya orang tua, ayah, kakek, dan kita amal soleh apapun bisa diisolkan, bisa dihadiahkan. Sholat kita hadiahkan, sedekah kita hadiahkan untuk orang tua kita. Nah, saya bilang tadi kalau ngomong nggak ada remnya. Sekarang mah mending marhaba aja, sudah beres biar disuguhin makan. Mudah-mudahan. Sedikit saya pernah berbicara menyesal nggak? Pernah berbicara menyesal nggak? Menyesal itu ada 4 macam. Sebelum ini mulai satu kali lagi. Menyesal itu ada 4 macam. Ya Pak Arman. 1, menyesal itu lamanya 1 hari. 2, menyesal itu lamanya 1 tahun. 3, penyesalan itu lamanya seumur hidup. 4, penyesalan itu seabadal abidin, tidak ada batas. Inang-inang, tidak ada batasnya. Saya inang-inang tahu nggak? Alhamdulillah. Inang-inang. Lamun menyesal 1 hari begini. Saya suka silaturahmi nih ke rumah si Mamah Gia. Mamah Gia itu bagur, karo sok nyuguhin makan. Mau Gia teh nyuguhin makan. Be disuguhan pada tara. Tah, geus kitu teh. Suatu saat saya mau ke rumah Gia. Kata si Mamah Rean teh, "Pak makan dulu." Saya bilang, tar aja di Mamah Gia ada sok suguhin makan, Mamah Gia mah. Saya berangkat dari rumah tuh makan heula. Ada rek suguhan ieu. Jadi kita teh ieu teh naon teh? Istilahna teh kalau itu teh toma. Kan toma tuh enggak boleh ya. Datang ke rumah Mamah Gia. Areueuh si Mamah Gia teh rumahnya ditutup teh keur ka mana? Diketok-ketok teh teh nyumput teh memang pergi ke mana. Tah, saya enggak ketemu jeung si Mamah Gia teh. Pan lapar ya. Sehari tah, aduh hanya teu makan heula tadi di rumah. Tari tah. Terus ada lagi hanya ka 1 tahun, mah da saya mah urang lemur anak patani nya. Baheula mah patani teh sok malak sampeu. Ai malak sampeu teh lilana waktuna 1 tahun malak sampeu teh. Tah, geus kitu teh batur malak sampeu, saya mah moal ditanya ke Pak, kunaon teu malak sampeu? Da kamar ge hargana murah. Moal malak sampeu rek malak bangkuang we gitu.
anu bangkuan genep bulan anak patami udah apal tangges gitu teh nya aya ninggang waktu teh batur melak sampe saya mah teu melak ketika dipanen tadi coba 1 tahun hargana mahal saya tuh melak sampe kan hanya kal teu melak sampe 1 tahun lilana kan lamun deui hanya kal 1 tahun tah anu hanya ayeuna hanya kal katilu saumur-umur tah saumur-umur mah ieu boga salaki teu cocok ka istrina si istri teu cocok jeung ka salakina mun di bahasa Sunda mah awet rajat tapi ai lahir mah anak terus-terusan rajat kan nggak ada urusan jeung eta mah tah pasea we suami istri teh pasea arek ngeusan geus boga anaknya ari teu ngeusan ribut wae eta mah hanya ka saumur hirup saumur aya geus maot mah geus saumur tamatak sing eta lain di bahasa Sunda sakanya sing asak-asak nyangu beusing tutung tamagana itu lain sing asak-asak ngingu beusing kadung akhirna tapi da keur bobogan teh kanyahoan nya teu kanyahoan lah aralus wae lah teu ngerti kan bae teh salah sorangan teu ngerti di Bandung nanti terjemah aja di sini aya deui anu hanyakal saineng-ineng abadal abidin wates angeuna salilana mana kapirin si kapir mati asup ka neraka eta mah saineng-ineng moal aya batus angeuna eta tahan tak urang mah alhamdulillah wa syukur alhamdulillah ku Allah taala teh diberi anugerah terbesar nyata nikmat iman jeung Islam mudah-mudahan maot nyanak iman jeung Islam mudah-mudahan dihampura sakabeh dosa mudah-mudahan di mana maut menang nikmat kubur mudah-mudahan di yaumul kiamah urang menang kanikmatan mudah-mudahan di mahsyar menang iuh-iuhan ya mudah-mudahan dina hisaban salamet dina nyebrang sirat salamet ya tamatak saya din hese ceuk mun ngomong mah hese ngafem saya hiji deui lah lamun si Imam Hagil isuri ho nya tah lamun Sayyidina Ali mah aneh cek Sayyidina Ali anehnya lihat manusia kok bisa ketawa terbahak-bahak teu kapikir bahwa mainan engke di jembatan Sirat salamet henteu nyebrang Sirat teh kan lilana 3000 tahun 3000 tahun dilanya nanjak 1000 tahun mudun 1000 tahun datar 1000 tahun bari dihanap teh bergemuruh ngaguruh seuneu api neraka warna naon warnana seuneu neraka naon warnana naon hideung nya hideung tong kasinggung mah anu hideung pertama merah ngan ku Allah Ta'ala diduruk eta seuneu teh diduruk ngerti diduruk teu ngarti wae teu ngarti wae dibakar 1000 tahun berubah dari merah jadi putih ngertinya ngerti kan setelah warna api putih dibakar lagi selama 1000 tahun berubah hitam pekat ngerti hitam luar biasa. Nah terus eta seuneu neraka teh ngeguguruh bergemuruh semua nyebrang pan jembatan semua juga pada tahu jembatan Sirat diibaratkan selai rambut dibelah 7 tajam melebihi pedang tidak ada pegangan gelap gulita arek kumaha angin amal we nya eta mah tergantung amal tamatak Imam Ali mah aneh lamun ajal mah apa teu kapikir maehna di Sirat salamet henteu gitu kan eta teh mangkating siksaan teh aya anu ku oray aya anu kalajengking oray teh sagedena sagede leher onta kalajengking sagede leher onta lamun sakali dipacok ku oray ku kalajengking cok 1000 tahun karasakeun nyerina 1000 tahun karasakeun kamari ngaji dina kitab Tanbihul Gofilin eta keterangan anak kemarin 1000 tahun aduh
Ayeuna urang umur 50 ge nya lila asa kesel bisa 1000 tahun tamatak meh HP sakali deui sing balager ka salaki teu we be salamet di dunia di akhirat. Tanya dulu apa? Oh iya harus baik-baik sayang ke suami ya. Kalau Pak Arman minta dibikinin apa? Kalau pulang datang sambut. Kalau keringat capek kipasan. Gitu. Pengen apa? Sekarang pengen apa? Sampai mau makan, mau mandi dulu atau pengen apalah terserah. Eta teh capek teh leungit. Capek teh leungit gitu. Tuh. Jadi umumna kitu sih nya. Hare-hare pan nya ayeuna mah da kitu. Galibna nu kitu mah nonton. Kumaha tuh bah ya teh? Kana naonna acara selanjutnya? Oh nyata moal eureuna tuh. Karunya untung ieu teh jeung Pak Arman teh kitu Pak Arman nonton. Pak Arman ngantuk. Itu teh setahun yang lalu Pak Arman. Ada buktinya di Pak si Abah. Kan? Iya. Nah, ini mengingatkan kembali. Kabeh oge bakal dihisab. Ayeuna orang boga baju dihisab baju teh nang di mana duitna dipake naon. Muli baju teh jang kaonangan nu alus beh disebut ya ku orang teh beh ka alem beh ka puji aduh bajuna alus bajuna mahal ta eta mah siksaeun hungkul itu mah teu bae simbolanna bisa dipahami ngertilah tah engke si Abah bae ingeteun ketika seseorang selamat menyeberang sirat disambut oleh bidadari, si Abah pasti ingat. Kata bidadari, salamun alaikum bima sobartum. Salamet nga anjeun ku sobar anjeun inget baheula. Itu kan? Tak gitu sabar. Sabar gitu. Mun boga istri ngecepek teu sabar gitu, sabar. Tuh sing sobar sobar teh pahit leuwih pahit daripada empedu akibatina sobar lebih manis daripada madu ku sobar mah nya gara we tuh kana eta teh tiasa nyarios sungkul seperti kita punya uang punya aduh paling seminggu lagi uang udah mengeluh. Nah sebetulnya mah kuduna mah kieu sistemna ini mah sage belajarlah sama-sama yang ada disyukuri yang belum ada jangan dipikiri ya enggak ieu mah anu aya teu disyukuran nu can aya di pikiran kan jadi capek ngerti nggak yang ada nggak disyukuri yang belum dipikir kan capek gitu loh. Jadi ayeuna mah syukuri we alhamdulillah. Anu we alhamdulillah. Jadi kalau istri dikasih uang belanja apapun seberapapun alhamdulillah. Doakeun beri ngadoanya kuduna aduh mudah-mudahan berkah ya uang. Suami teh usahana lancar, keluargana nyaman dan sebagainya. Aduh ieu mah higanana duit sakieu. Jadi teh aya keberkahan. Hah? Udah hanya ya lila teuing. Udah loh kita mendingan tawasul sebentar terus kita marhaba ini tanda syukur. Tadi kan syukur itu dengan lisan, dengan hati, yang hati terutama apapun ya iktikad di dalam hati bahwa ini dari Allah. Bukan dari makhluk. Itu kalau yang makhluk bisa musyrik. Terus selanjutnya dengan anggota badan yaitu dipakai ibadah amal. Selanjutnya dengan mal, dengan harta sedekah. Itu syukuran. Teman syukuri. Nah, gitunya. Nah, Ibu kalau manting Ibu ya. Kita dimulai saja. Matangnya lain kali mah ulang kita ngomong dah. Jadi ngeceper ka mana-mana.
Ya. Amin. Nanti mah ini begini, nanti mah Pak Arman suruh bicara. Iya kan? Terus selanjutnya Abah. Boleh, Pak Arman berarti tentang pesawat. Tentang apa aja lah. Yang penting ada hikmah untuk kita. Apa aja. Komputer. Gitu aja. Jelaskan tentang komputer. Setelah beres kesimpulannya ini tidak ada panduannya. Dulu pernah direkam tanah waktu di rumah Mas Sultan, ya kan? Yang itu tanah si Uwai. Oh iya. Tapi belum ingat tuh sayanya. Belum. Ini ilmu mahal. Bu, sama-sama kita Bu ya, tawasul dulu, terus kita baca. Ketika baca maulid, niatkan di dalam hati ta'ziman wa takriman, mengagungkan dengan memuliakan dengan lahirnya baginda Nabi. Karena ada jaminan dari baginda Nabi kan, man azoma maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Kata Nabi, siapa orang yang mengagungkan kelahiran kami, gitu kan, pasti akan mendapat syafaat kami. Nah kita kan butuh syafaat baginda Nabi, kan? Nah itu niatkan di dalam hati ta'ziman. Bahasa kita mah, saya sengaja mengagungkan dan memuliakan kelahiran baginda Nabi. Gitu. Kita mah kan bae nu lain nu anti nu bid'ah binah kan bae dah masing-masing saja. Masing-masing saja. Kita istighfar dulu dengan membaca Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar, Sayyid itu raja. Makanya Sayyidina Muhammad. Itu raja, rajanya istighfar. Ya, mudah-mudahan karena di bulan Rajab sunnah perbanyak baca istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bidami faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ila hadratin Nabil Mustafa wa Habibil Mujtaba Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa atba'ihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin alaihi wassalatu wassalam wa likulli minhum ajmain wal malaikatil muqarrabin khususan ila hadrati kangjeng malaikat Mikail alaihi salam son ila hadrati khulaifur rasyidin arba'ati sadatina Abi Bakr Siddiq wa Sidina Umar wa Sidina Utsman wa Sidina Ali wa baqiyati sahabat ajma'in radhiyallahu ta'ala anhum son ila hadrati arba'atil a'immatil mujtahidin wa mukhalidin fiddin ulama'il amilin wa fuqahil muhaddithin wal qura'il mufassirin wa sadati sufiyatil muhaqqiqin wa tabi bihsan ila yaumidin rahimahumullah son ila hadrati jamil arwah auliya la ta'ala mimma syari'ati ila magharibiha bariha bariha min jabi ila shimaliha khususan ila hadrati sultan auliya wa qudwatil asfiya kutubi rabbani wal samadani imamina qudwatina wa sayyidina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani wa si Abi Hasan Sajidi wa si Abi Abdullah Muhammad bin Subsanusi wa si Ibn Saifuddin Al-Jabari wa si Isa Al-Barawi wa si Muhammad Haqi Afin Nazili wa si Osqarni wa si Ahmad Rifai wa si Ahmad Badawi si Abi Qusay
Qasim Junaid Al-Baghdadi wa Syekh Ibrahim Dasuki wa Syekh bin Adham wa Syekh Muhammad Bakri Syekh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad wa Syekh Saqati Usman Jazili qad sirahum wa nafa'ana wa zawajana wa jadatana wa ladana wa driyatana wa ahbabana wa talamidana wa jiruna bihim wa bihaqqihim wa bi ulumihim wa bi karamatihim wa bi barakatihim wa bi anwarihim wa bi asrarihim wa bi jami talafatihim nas'alukal barakah wa syafa'ah wassalamu al ijab wal ijajah sunnati jamil ulama wa syadu asalihim sun jamil masyayikh sun ila arwati jami ahliku bi hadil qaryah wa anta bi asmihim sun ila arwahi abaina wa ummatina ajdadina wa jadadina a'mamina wa amatina akhwalina khalatina wa ikhwatina ukhwatina wa abnaina wa banatina wa liman haqqun alaina li jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ghafarallahu dzunubahum wa satara ayubahum Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Ya Rabbi shalli 'ala Muhammad. Ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Ya Rabbi balighul wasilah. Ya Rabbi khusahu bil fadilah. Ya Rabbi warda 'anis sahabah. Ya Rabbi warda 'anis sulalah. Ya Rabbi warda 'anil masyayikh. Ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi warhamna jami'an. Ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi waghfir li kulli mudnib. Ya Rabbi ya sami du'ana. Ya Rabbi la taqta rajana. Ya Rabbi balighna nazuruh. Ya Rabbi takshana binuri. Ya Rabbi hifdanak wa manak. Ya Rabbi waskinna jinanak. Ya Rabbi ajirna min adabik. Ya Rabbi warzuqna syahada. Ya Rabbi hifdna bis sa'adah. Ya Rabbi wasli kulla muslih. Ya Rabbi waqfi kulla mu'di. Ya Rabbi nakhdim bil musyaffa'. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allah nasran 'aziza laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil 'azim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahi qawiyul ghalib awali talib al-ba'isi warisil mati salib alimil kaini wal bani wazzaili wazzahib yusabbihul afilu wal ma'ilu wal tali'u wal gharib ويهده الناتف والصامت والجامد والذائب يضرب بعدل الساكن ويسكن بفضل ضارب لا إله إلا الله حكيم أزهر بديع حكام والعجائب في ترتيب هذه القوالب خلق مخا وأجما وعضدا وعروقا واللحم وزلدا وشعرا ودما بنجم مختلف متراكب مما عند فيه يخرج من بين الصلب والترائب لا إله إلا الله كريم بسط لخلفه بسط كريم والمواهب ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من مستغفر هل من تائب تائرون إلى الله. Terusin ya Pak. Ala min talibi hajatin fa ummi lahu mutalib walau ra'aital khuddama qiyaman 'alal aqdami wa qad zadu bid-dumu'is sawakib wal qauma bainan nadimin wa taib wa khaifi li nafsi yu'atib wa abiqi minaz zunubi la yaharib fala yazuluna fil istighfarin hatta yakuffa kafun nahari julal ghayat wa yahuduna wa qad fazu bil matlub wa adraku ridha mahbub
ولم يعد أحد من القوم وهو خائب لا إله إلا الله. وسبحانه تعالى من ملك أوجد نور نبي محمد صلى الله عليه وسلم من نور قبل أن يخلق آدم من الطين العازب وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وأكرم الحبائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Kamu aja. Ayo bareng we lah. Qila huwa Adam alaihi salam alaihi salam qala adamu bihi uniluhu alal maratib qila huwa nuh alaihi salam qala nuh bihi yanju minal gharaqi wa yahliku man khalafahu minal ahli wal aqarib qila huwa Ibrahim alaihi salam qala Ibrahimu bihi yaqumu hujjatuhu ala ubadil asnami wal kawakib qila huwa Musa alaihi salam qala Musa akuhu walakin hadza habibun wa Musa kali wa mukhatib qila huwa Isa alaihi salam qala Isa yubashiru bihi wa huwa baina yadai nubuwwatihi kal habib qila faman hadzal habibul karimul ladzi alba
يداه